Itu adalah jawaban dari pasangan nomor urut 1 Pak Prabowo Subianto atas pertanyaan dari Pak Yusuf Kala mengenai isu pelanggaran HAM. Saya ke Pak Kwik, Anda tadi sudah melihat secara utuh begitu ya bagaimana jawaban dari Pak Prabowo Subianto mengenai isu pelanggaran HAM-nya. Catatan Anda di sana apa, Pak? Saya sudah mencatat bahwa kita ini sudah mempunyai Komnas HAM, dan saya tidak tahu pasti, tapi rasanya Komnas HAM sudah mengajukan penuntutan kepada Pak Prabowo tentang yang diduga ada pelanggaran HAM. Nah, kemudian yang saya catat lagi, saya juga terkejut bahwa Pak JK menginsinuasi Pak Prabowo itu melakukan pelanggaran HAM. Tetapi KPU kok meloloskan sampai menjadi capres? Oke, itu menjadi pertanyaan banyak kok. Ya, orang juga. Banyak orang jadi capres. Dan KPU kan tidak sembarangan. Sebelum meloloskan kan harus dahulu. Artinya isu mengenai pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Pak Prabowo, Anda menyatakan itu sudah final begitu, sudah selesai harusnya? Oh, belum. Oleh karena Pak Prabowo sendiri mempersilahkan atasannya melakukan penilaian. Dan dalam hal ini kenapa Pak Prabowo tidak mau bercerita? Mungkin Pak Prabowo terikat pada code of conduct, tidak boleh membocorkan rahasia. Ada beberapa hal yang dianggap rahasia yang tidak boleh dibocorkan, sehingga Pak Prabowo hanya bisa mengatakan tanya kepada atasan. Nah, ini catatan saya, dan HAM ini bukan hanya urusannya Pak Prabowo sendiri. Urusan HAM ini banyak sekali. Kalau kita ke belakang yang tidak selesai, ada urusan Petrus, ada urusan Kemayoran, ada urusan Mei, ada urusan G30S. Jadi banyak sekali urusan pelanggaran HAM ini. Dan oleh karena itu saya kira kalau HAM mulai diukit dan dulunya bagaimana, kita tidak akan kehilangan waktu untuk maju setapak. Tidak berarti pelanggaran HAM dibiarkan. Sudah ada Komnas HAM, sudah kejaksaan, sudah ada pengadilan, semuanya sudah ada. Biar mereka berjalan mulai saat ini supaya HAM ini tidak terlampau dijadikan isu yang besar. Kemudian saya ingin menekankan ini karena dari ucapannya Pak Prabowo tadi, saya itu melihat adanya perbedaan. Apa itu, Pak? Yang diartikan pelanggaran HAM yang paling berat adalah mematikan orang, membunuh orang. Nah, mematikan orang itu dalam peperangan atau tidak? Kalau mematikan dalam peperangan, yang saya dengar dalam peperangan itu berlaku kill or to be killed. Kalau tidak membunuh, ya dibunuh. Kill or to be killed. Jadi kalau pelanggaran HAM itu diisukan akan dituntut dalam pertempuran, itu rasanya tidak pada tempatnya dan akan sulit. Tetapi kalau pelanggaran HAM yang diinsinuasikan oleh Pak JK adalah Mei, itu sudah ditangani oleh Komnas HAM. Sehingga dengan demikian kalau saya boleh usul, ya silahkan kepada Komnas HAM, dan Pak Prabowo mengatakan tergantung pada atasan yang sekarang harus berbicara. Saya ke Mas Irman dan Pak Agus, pertanyaan yang sama. Pak Kwik juga bertanya, ini sebenarnya isu mengenai pelanggaran HAM ini harusnya dipertanyakan karena KPU sudah meloloskan pada tahun 2009. Pak Agus dulu deh, Anda melihatnya sama juga, kenapa baru muncul saat ini, tidak pada saat 2009 ketika Pak Prabowo juga mencalonkan diri menjadi capres? Ya, ini kan saling tadi kill to be killed untuk lawan politik ya. Bisa isu apa yang paling jelek kan di negara demokrasi kayak di Amerika semua diungkit naik ke atas. Tapi saya setuju dengan Pak Kwik katakan bahwa kalau sudah lembaga resmi yang sudah menyatakan, yang sudah memutuskan, ya sudah, ya kan. Lalu kita lihat ke depan. Tetapi sekali lagi memang ini adalah proses yang tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh teman-teman aktivis HAM, sehingga memang harus ada tadi atasannya siapa yang akan menjelaskan bahwa Prabowo tidak melakukan apa-apa misalnya gitu. Nah itu pendapat saya, karena kalau tidak memang betul kita tidak bisa melangkah di situ saja. Tetapi apakah keputusan Komnas HAM itu memang sudah selesai, lalu pengadilan militer sudah menjatuhkan hukuman dan sebagainya, lalu apalagi? Nah, karena tadi Pak Prabowo mancing, ya yang melihat atasan saya, kita coba cari. Lebih baik ini calon presiden ini biarlah bertarung secara substansi, ya, tapi yang belakang-belakang itu diurus yang lembaga yang sudah memang berkewajiban mengurus itu. Sehingga kita punya nanti wawasan yang besar. Tapi kita lihat tadi pada waktu debat menjawab, saya sayangkan Pak Prabowo begitu gugup dan emosi. Sebetulnya dia harusnya bisa sambil tersenyum lah, ya langsung saja, ya saya merasa sudah
sudah menyelesaikan tugas saya, sudah perintah saya, tanya atasan, sudah langsung, sudah. Oke. Ya, jadi jangan ditanya, memang ini kalau ini diungkit-ungkit terus ya, nanti akan kita berputar saja di situ, nggak berkembang debatnya yang lebih substantif untuk kita ke depan. Oke, Mas Irman, Anda melihatnya sama tidak dengan Mas Agus? Artinya isu pelanggaran HAM ini, jawaban yang disampaikan oleh Pak Prabowo sudah cukup mengacu pada pertanyaan. Dijawabnya nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.